Lingkungan kantor mendukung nggak? Kalau di Jepang itu mereka semua kaget. Pertamanya kaget ya. Kaget. Hah? Hamil katanya. Baru aja nikah kok sudah hamil gitu. Biasanya kalau di Jepang itu 2 tahun 3 tahun lah setelah nikah baru mereka memikirkan masalah hamil, karena bisa jadi setelah nikah nggak cocok terus cerai. Nama aku Tamiya, aku udah 8 tahun tinggal di Jepang. Dan tahun kemarin aku baru melahirkan anak yang lucu imut-imut. Kelahiran itu malam jam 8. Jadi aku lahiran dan langsung disuruh jalan kaki sendiri ke tempat ke kamar. Dan aku kamarnya itu sendiri memang sih, ke rumah sakit aku ini terlalu kayak rumah sakit mewah gitu sih. Jadi dia semua orang memang sendiri kamarnya. Dan dia mahalnya gara-gara kamar gitu. Mungkin enak juga sih, kadang-kadang butuh privasi, terus kita juga capek mungkin ya. Jadi aku sendirian dan anak aku ya sama aku terus 24 jam. Oh, enak kalau kayak gitu. Ceritain dong pas waktu mau melahirkan gimana? Aku kalau waktu lahiran itu agak sedikit banyak, nggak sedikit sih, banyak banget dramanya. Ternyata kita punya drama masing-masing ya. Jadi kalau di Jepang itu takut banget anak itu prematur. Mereka nggak mau anak itu prematur. Jadi waktu aku umur sama usia 34 minggu itu aku udah bukaan 2, tapi nggak ketuban, nggak pecah, nggak kenapa-kenapa, sakit banget. Tapi katanya dokter, ini nggak apa-apa gitu, suruh pulang. Terus malam-malam kok kenceng banget sakit sama. Terus dia datengin, terus akhirnya kata dokternya ini udah bukaan 2 gitu. Padahal masih ada waktu 2 minggu supaya lahirannya normal. Nah, jadi aku disuruh untuk rawat inap selama 2 minggu. Dikasih kayak suntikan buat penahan kontraksi gitu, pelemah kontraksi. Ada ya gitu. kayak Ada. gitu ya. Tapi itu aku dapet kayak efek sampingnya tuh ngeri banget, sampai nggak bisa berdiri, sampai kesemutan setengah badan. Jatuhnya tuh kayak dia ngelemahkan kontraksi gitu. Oh, jadi tapi akhirnya malah jadi ngelemahin bagian yang lain juga karena efek sampingnya itu ya. Sebenarnya efek sampingnya itu nggak semua orang kena, bahkan jarang banget yang kena. Orang Jepang ternyata banyak banget yang pakai obat ini. Menurut aku sih karena yang tadi itu awal kita cerita, kalau misalnya nggak dikasih tempat duduk, berdiri terus. Benar, itu efek sampingnya sih, benar. Bayangin aja aku berdiri 2 jam sehari. Ya hampir sama sih sama aku juga. Selama aku kerja kan, jadi ya efek sampingnya numpuk mungkin ya, kita nggak tahu juga. Kita nggak tahu juga kan efeknya apa, karena memang mereka juga nggak tahu efeknya apa. Tapi menurut aku sih itu karena yang tadi itu orang Jepang banyak banget yang sampai 4 minggu, 8 minggu buat Dan aku udah nggak sabar setelah 1 minggu tuh udah rasanya kan nggak bisa ditemenin kayak di Indonesia. Kalau bisa kan kita bisa ditemenin keluarga datang gitu, satu RT datang gitu kan. Di Jepang nggak bisa, kita cuma bisa tidur sendirian, nggak bisa ada suami. Benar. Jadi suami cuma ada jam besuk ya pas itu doang datang. Sedangkan suami kan kerja, jadi aku nggak betah. Aku akhirnya mendanikan diri, udah biarin aja prematur, aku mau pulang. Tapi alhamdulillah enggak. Akhirnya sama aku pas udah 37 minggu sakit kontraksi, dan tadi tuh kok lemah ininya, nafasnya itu lemah. Akhirnya di monitor sehari, nggak apa-apa, udah mau pulang aja. Ternyata bukaannya berlanjut. Jadi bukaan 4 pada minggu keberapa? 37 berarti jadi udah normal. Udah masuk melahirkan juga oke ya. Jadi hari pertama aku dateng kontraksi, terus katanya nggak apa-apa, masih ada bukaannya masih 3 gitu, masih udahlah pulang aja gitu. Akhirnya Yukito nafasnya pendek, disuruh tunggu sampai besok pagi. Nah besok pagi aku bukaan 4, tapi ketuban belum pecah. Sakit banget sampai bukaan 5 kalau nggak salah, 2 hari. 2 hari cuman bukan 5 itu pasti udah pengen rasanya cepet selesai aja. Nah hari ketiga karena udah nggak tidur kan, aku minta disesar, nggak boleh. Oh ya, mungkin teman-teman biar tahu ya, kalau di Jepang itu kita nggak bisa request kayak di Indonesia. Bisa. Hari ini mau sesar gitu nggak bisa. Kita nggak ada pilihan sesar di Jepang kalau nggak ada masalah. Pokoknya semuanya harus normal. Semua harus normal. Jadi ya aku nggak boleh. Aku udah gak mau, aku mau sesar, aku udah nggak kuat. Selemah itu pokoknya, sedrama itu aku. Cuman emang pasti sakit banget lah ya, udah pengen. Dan aku waktu udah tahu aku mau lahiran hari itu, suami aku itu udah habis cutinya, kata kantornya
belum lahiran tuh waktunya kali gitu istri ya. balik aja kerja. Nah susternya tuh juga bilang belum lahiran ini, udah kerja aja sana digituin. Ya udah, tapi aku bilang apa kamu kerja, awas. Ya kadang-kadang gitu di Jepang mengutamakan memang kerjaan. Jadi kadang-kadang kalau nggak tahu rasanya ibu yang hamil itu pengennya ditemenin, sakitnya kayak gimana, kadang-kadang tuh Dan waktu dengerin. itu aku juga ibuku nggak datang kan, karena kecepatan dari HPL. Ya udah, akhirnya aku sendirian, dan karena nggak keluar juga sampai tenaga aku habis, aku diinduksi. Oh. Kalau diinduksi di Jepang itu cuma sampai bukan 8, nggak boleh sampai bukan 10. Oh gitu ya. Heeh. Kalau sampai Indonesia 10 emang kan? kenapa? Katanya efeknya nggak bagus buat janin. Oh jadi biar 8 abis itu usaha Udah, sendiri usaha gitu ya. sendiri. Oh. Kalau aku waktu itu ketubannya pecah, Heeh. enak. Ketuban aku nggak pecah sampai bukan 8. Jadi bukan 8 ke bukan 10 tuh 6 jam. Masih abis 2 hari ditambah Tambah lagi. lagi. Aku diinduksi dari jam 10 sampai 12. Terus habis itu dari jam 12 udah bukan 8. Oh, bentar lagi nih, semangat Udah seneng ya. Ternyata dari jam 12 sampai jam 6 sore Nggak tambah-tambah nggak lagi. progres. Padahal aku lihat di buku itu kalau bukan 8 ke 10 itu harusnya sebentar, cepet. Iya. cepet banget. Akhirnya entah apa yang dilakukan sama bidan yang profesional itu aku nggak ngerti. Pas dia datang diperiksa langsung kata, oh ketubannya pecah gitu. Pokoknya totonya udah pecah aja ya. Udah pecah aja gitu. Soalnya ketubannya pecah. Setelah saat ketuban pecah itu langsung cepet banget. Aku lahiran itu nggak sampai sejam. Wow. Nggak sampai sejam langsung lahir. Itu aku ngejan cuma berapa kali? 3 kali 4 kali. Oh, ngejannya sih sebentar, dramanya panjang. Ngejannya Gitu. sih 2-3 kali selesai, tapi sampai ke prosesnya itu mana nggak ada yang nemenin, orang tua iya. jauh ya. Di Jepang tuh ada yang bikin seneng, happy banget waktu melahirkan. Itu ada nggak pengalaman yang menarik? Kalau waktu di Jepang itu sama sih sebenarnya ke Indonesia, ada namanya tuh Satogairi kan, orang kita pulang ke Kampung halaman, kampung iya. halaman, tapi karena nggak ada kampung halaman aku di sini, jadi orang tuanya suami aku datang ke rumah aku selama 2 minggu, masakin gitu. Aku Ngurusin lah ya. Aku sama sekali nggak ngapa-ngapain, kayak tiduran aja gitu geletak. Jadi semua cucian, makan, semua sudah diurus sama mertua aku. Jadi kayak dibantuin semua ya. Tunjangan dari pemerintah nih gimana untuk anak-anak? Aku dengar ada. Nah kalau Mia sendiri gimana? Udah terima belum? Udah, tapi sebenarnya kalau di kota aku, kalau kalian itu cuma satu orang yang berpendapatan, jadi cuma suami yang bekerja, itu dapat lebih banyak. Karena aku berdua kerja dan penghasilan setahun itu lebih dari limit, jadi nggak dapet terlalu banyak. Standar aja ya? Standar aja. Aku dapetnya sekitar 20.000 sebulan buat Kikito. Lumayan buat beli susu sama popok ya. Dari pemerintah dapat 20.000, dari kantor suami dapat 30.000. Wah. Jadi dapat 50.000 gitu dari dia doang. Emang ada yang bilang anak ada rezekinya, pastilah ada jalannya. Soalnya di Jepang sendiri memang sih nggak semua kantor, cuman memang kayak di kantornya suaminya Mia itu ada yang namanya kodomo teate ya biasanya. Jadi kalau kita punya anak 1 nanti tambah, nanti punya anak 2 tambah lagi gitu. Ya lumayan sih ya buat beli susu kan. Iya. Sebenarnya kalau di perusahaan aku juga ada, tapi karena kita harus milih antara suami atau aku gitu, nggak bisa dapet dua-duanya. Nggak bisa pilih dua-duanya. Soalnya kita harus mendaftarkan anak sebagai tanggungan. Jadi nggak bisa dapat daftar dua-duanya. Iya Nah, sih. karena- Dalam satu keluarga itu iya. tanggungannya berapa? 1 gitu kan? Jadi Siapa nggak nih boleh. gitu? Jadi suami aku itu dapat kodomo teate itu sama jidai teate. Jadi kayak mendidik generasi selanjutnya. Oh, wow. Iya, ada namanya tunjangan generasi selanjutnya. Luar biasa ya kantor suaminya Mia. Jadi aku kalau tempat aku tuh cuma dapet 7.500 kalau nggak salah. Jadi sama aku bilang udah ikut kamu aja gitu. Lagi pula pajak suami aku lebih besar, jadi aku masukin ke dia. Iya sih, mendingan kayak gitu ya. Jadi pajaknya kan lebih murah kalau karena ada tunjangan. Kalau aku sih emang sudah murah pajaknya. Bisa dibilang sih memang kalau kerja di Jepang, meskipun anak-anaknya makin lama makin dikit jumlahnya, tapi perhatian dari pemerintah atau dari kantor secara segi materi lumayan. Jadi mungkin ada teman-teman yang mau rencana nikah sama orang Jepang atau memang tinggal di Jepang, meskipun kalian sama-sama orang asing, itu
dapat tunjangan, tenang aja, asal kalian mendaftar jadi penduduk sini, Juminsho, nama kalian ada di Shiakusho atau City Hall, itu pasti dapat tunjangan. Pasti dapat tunjangan, jangan khawatir. Iya. Jadi mau kalian warga negara mana, kalau kalian punya resident card, asal bukan ilegal loh ya. Iya benar ilegal mah ya nggak usah dihitung ya. Jadi kalian pasti dapat kok. Di sini nggak pilih kasih. Iya benar, di sini seenaknya secara administratif itu nggak pilih kasih dan nggak membeda-bedakan. Jadi kalian mau orang asing atau warga negara sini dapat ya dapat aja gitu. Mungkin bisa diambil hikmahnya atau sebagai referensi buat teman-teman yang mau tinggal di Jepang atau melahirkan di Jepang. Mungkin ada pertanyaan, ada yang kurang jelas, bisa tulis komen di bawah ya. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Mudah-mudahan bisa collab lagi ya sama Mia. Iya. Dadah.